Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi sama Kak Dila dan Marsha di acara Ceria, Cerita Anak Indonesia. Wah, teman-teman di rumah gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah, Marsha puasanya lancar. Wah, alhamdulillah Marsha puasanya lancar. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga puasanya lancar ya Marsha. Nggak ada yang bolong. Iya, nggak ada yang sakit. Nggak ada yang sakit. Sehat, masih semangat, Masya Allah. Kak Dila, Iya Marsha, kenapa? sekarang kan bulan puasa. Iya benar, bulan puasa. Terus kenapa? Marsha mau tanya boleh? Boleh dong. Marsha mau tanya apa, sama Kak Dila atau sama teman-teman di rumah? Sama Kak Dila. Oh iya, sama Kak Dila. Marsha mau tanya apa? Kak, kalau puasa boleh nggak sih kita marah-marah? Oh, kalau puasa boleh nggak sih kita marah-marah? Puasanya batal nggak? Puasanya batal apa enggak ya? Teman-teman, coba Kak Dila mau tanya yang di rumah. Kalau kita puasa tapi kita marah-marah, puasanya batal apa enggak ya? Kata teman-teman ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak Marsha. Terus yang benar gimana Kak? Nah, sebenarnya teman-teman, kalau kita berpuasa itu yang membatalkan kalau ada masuk makanan atau benda yang tertelan kita dari mulut atau telinga atau hidung. Nah, itu yang membatalkan puasa. Tapi Marsha, teman-teman di rumah harus tahu kalau marah-marah itu bisa mengurangi pahala puasa. Hah? Jadi pahalanya berkurang? Betul. Jadi pahalanya berkurang deh kalau puasa sambil marah-marah. Tapi kalau marah-marahnya sambil minum es jeruk batal. Wah, itu sih seger. Iya, makanya jadi batal. Emang Marsha kenapa? Kok tanya marah-marah? Jadi aku punya teman. Punya teman. Terus lagi puasa terus marah-marah. Iya, teman aku lagi puasa. Terus dia marah-marah. Karena dia marah-marah, aku jadi ikutan marah. Oh gitu teman-teman. Jadi Marsha punya teman. Dia lagi puasa. Tapi marah-marah. Karena temennya Marsha marah-marah, Marsha jadi ikutan marah deh. Teman-teman pernah nggak seperti itu? Melihat orang yang marah atau ada orang yang marah sama kita, kita jadi ikutan marah. Iya Kak, terus gimana dong? Nah, teman-teman harus tahu kalau sifat yang buruk itu mudah sekali menular. Hah? Menular? Iya, sifat yang buruk, sifat yang tercela, perilaku yang tidak baik itu mudah sekali menular, apalagi sama anak-anak. Emangnya itu penyakit? Bukan penyakit sih, tapi bisa menular sama kita jadi ikutan marah-marah. Buktinya Marsha punya teman marah-marah, Marsha jadi ikutan marah kan? Oh iya ya, berarti Marsha ketularan teman Marsha dong. Iya, Marsha ketularan sama temannya Marsha. Makanya Marsha jadi marah-marah. Terus Marsha puasanya batal nggak?
Nah, insya Allah kalau Marsha tidak tahu ilmunya, Marsha masih dimaafkan. Tapi jangan diulangi lagi. Udah gitu, jangan marah-marah sambil minum es teh manis. Wah, itu sih enak, Kadila. Iya makanya, kenapa Marsha jadi suka marah-marah kalau Marsha ngelihat temennya marah-marah? Soalnya teman Marsha kan marahnya sama Marsha, tapi Marsha nggak merasa salah. Terus Marsha jadi ikutan marah deh. Itu dia. Itu yang disebut sifat yang buruk itu menular. Kadila jadi pengen cerita deh tentang hal yang menular selain penyakit. Sifat yang buruk ya, Kak? Betul, sifat yang buruk atau akhlak yang buruk yang bisa menular, apalagi menularnya sangat cepat di kalangan anak-anak. Wah, Marsha pengen tahu dong, Kak. Marsha mau dengar ceritanya. Boleh, Marsha boleh dengar cerita Kadila. Teman-teman di rumah juga boleh dengar ceritanya supaya kita tahu mana yang harusnya kita tiru dan mana yang harusnya kita tinggal. Jangan sampai ketika kita punya teman yang sifatnya tidak baik, kita ketularan sama sifat tidak baiknya. Wah, kayak Marsha ya, Kak. Ketularan sifat tidak baik. Iya, ketularan sifat tidak baiknya. Teman-teman, mau dengar ceritanya? Mau. Oke, kalau mau dengar ceritanya, jangan kemana-mana ya. Tetap di sini, di Ceria, Cerita Anak Indonesia. Halo teman-teman, balik lagi sama Kadila dan Marsha di acara Ceria, Cerita Anak Indonesia. Kadila, ayo cerita. Iya, Kadila udah mau janji kan tadi cerita sama teman-teman. Kadila bilang Kadila mau cerita tentang anak yang mudah tertular, tapi bukan tertular penyakit. Wah, ayo Kak, gimana ceritanya? Teman-teman udah nggak sabar ya? Kalau gitu Kadila mulai ya ceritanya. Oke Kadila. Oke teman-teman, pada suatu hari ada seorang anak yang banyak sekali memiliki teman. Wah, namanya siapa Kak? Namanya Marsha. Wah, aku? Iya, ceritanya Marsha yang punya banyak teman. Oke, aku kan emang banyak temannya. Betul, Marsha kan emang banyak temannya. Nah, suatu hari Marsha berteman sama teman yang suka marah-marah. Wah, lagi puasa nggak itu Kak? Iya, lagi bulan Ramadan padahal. Ketika itu Marsha sedang bermain bulu tangkis teman-teman. Oh, lagi olahraga. Iya, Marsha lagi olahraga main bulu tangkis. Ketika temannya main bulu tangkis, ting, ting, ting. Tapi ternyata temannya marah sama Marsha. Kenapa Kak? Soalnya temannya kalah waktu bermain. Wah, kenapa dia marah-marah? Iya, dia ternyata punya sifat yang pemarah teman-teman. Kalau lagi main sama teman-temannya yang lain dan dia kalah, dia jadi marah-marah. Wah, terus Marsha dimarahin dong. Iya, Marsha dimarahin. Temennya bilang, Marsha, aku main sama kamu kok kalah mulu sih. Aku gak suka main sama kamu. Aku maunya main sama teman yang lain. Supaya main bulu tangkisnya aku yang menang, bukan kamu terus. Terus Marsha bilang, ini kan permainan, namanya juga kita lagi main. Pasti ada menang, ada kalah. iya benar, pasti ada menang ada kalah.
Tapi temennya tidak mau menerima kekalahan. Setelah Marsha sama temennya pulang, Marsha akhirnya pulang ke rumah sambil sedih dan kesal karena temennya bilang tidak mau lagi main sama Marsha. Ketika Marsha sampai rumah dan Marsha bertemu sama adiknya, sama kakaknya, akhirnya Marsha jadi suka marah-marah sama saudaranya. Wah, kasihan adek sama kakaknya diomelin. Iya, ketika sedang makan, Marsha ternyata berebut makanan. Marsha nggak mau kalah. Ketika kakaknya ambil makanan, Marsha juga mau makan yang itu. Akhirnya Marsha berantem teman-teman di meja makan sama saudaranya. Kakak, aku mau makan itu. Aku mau makan itu. Kakak nggak boleh makan yang itu. Itu punya aku. Wah, terus gimana Kak? Akhirnya Marsha sama saudaranya diomelin deh sama ibu. Ibu bilang, kenapa kalian berkelahi nak? Kalian kan sekarang lagi bulan puasa. Sekarang kita lagi berbuka. Kenapa marah-marah? Ibu bilang begitu. Terus ibu lihat Marsha yang lari dan nangis ke kamar. Marsha kenapa? Kok Marsha jadi marah-marah gitu? Marsha habis main sama siapa? Akhirnya Marsha cerita sama ibu. Tadi Marsha main sama teman yang punya sifat pemarah. Ketika dia kalah, dia jadi marah-marah. Wah, terus ibu bilang apa Kak? Nah, ketika Marsha cerita, ibu, aku tadi main sama teman. Aku mengalahkan teman aku. Terus teman aku marah dan dia gak mau main sama aku lagi. Aku jadi kesal. Ketika itu ibu bilang, terus kenapa sekarang Marsha jadi marah-marah di rumah? Marsha bilang, aku nggak tahu. Aku tiba-tiba jadi suka marah-marah. Nah, akhirnya teman-teman, ibu bisa menyimpulkan ternyata sifat Marsha yang dibawa ke rumah dan marah-marah sama saudaranya itu tertular dari temannya yang suka marah-marah. Wah, kasihan ya saudaranya, jadi ikutan dimarahin deh. Iya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Marsha salah memilih teman. Terus Kak, harusnya kita gimana? Kan harus banyak teman. Betul, kita memang harus banyak temannya. Tapi tidak semua teman memiliki sifat yang baik, memiliki akhlak yang baik yang bisa kita contoh. Terus gimana Kak? Nah, Marsha, coba Kak Dila mau tanya, kalau Marsha dan teman-teman di rumah bertemu teman yang sifatnya jelek, kira-kira kita harus apa ya? Harus marah? Bukan, masa harus dimarahi? Harus dijauhin? Enggak juga, teman yang seperti itu juga tidak boleh kita jauhi. Terus gimana Kak? Nah, kalau teman-teman di rumah penasaran, kita punya teman yang sifatnya tidak baik, kita punya teman yang sifatnya buruk, yang tidak patut kita tiru. Kita harus apa Kak Dila? Kita harus apa Marsha? Nanti setelah ini Kak Dila kasih tahu. Teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap di acara Ceria, Cerita Anak Indonesia. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Kak Dila dan Marsha di acara Ceria, Cerita Anak Indonesia. Kak Dila, tadi Kak Dila udah cerita. Ceritanya itu sama kayak aku.
ceritanya sama kayak Marsha, ketemu teman yang pemarah ya? Iya, ketemu teman yang suka marah-marah, aku jadi ikutan marah-marah. Iya, ketemu temen yang suka marah-marah, kita jadi ketularan deh sifat-sifat marahnya. Terus kakak tadi juga bilang, katanya kita harus melakukan hal kalau ketemu teman yang sifatnya nggak bagus. Itu apa, Kak? Wah iya, untung aja Marsha inget. Kak Dila mau kasih tips sama temen-temen di rumah dan sama Marsha khususnya untuk kita yang bertemu teman yang akhlaknya tidak bagus. Contohnya suka marah-marah. Terus apa lagi, Kak? Suka emosian. Terus juga temannya tidak suka berbagi. Temannya tidak suka sholat, tidak berpuasa. Nah, kalau kita punya teman yang seperti itu, kita harus apa? Nah, kalau kita ketemu teman yang seperti itu, kita harus apa, Kak Dila? Nah, teman-teman, yang pertama kita harus menasehati sebisa kita. Oh, dinasehati. Iya, dinasehati. Kenapa dinasehati? Soalnya mungkin teman kita belum tahu. Mungkin teman kita lupa kalau dia lagi marah, kalau dia lagi salah. Jadi sebagai manusia kita harus mengingatkan, bukan menjauhkan teman kita. Oh, jadi kita ingatin dulu ya, Kak. Kita bilangin kalau sifat mereka itu salah. Betul, kita harus mengingatkan mereka, memberitahu mereka kalau mereka sedang salah. Teman, kamu tidak boleh marah-marah. Marah-marah itu sifat yang tidak baik. Nanti sifat kamu menular sama teman-teman yang lain. Atau mereka lupa sholat atau berpuasa, diingatkan. Teman, sekarang bulan Ramadan, kamu harusnya berpuasa karena kita sudah diajarkan bagaimana puasa. Kalau kamu mau makan, tidak boleh di tempat umum. Itu tidak sopan dan itu tidak baik. Nanti kalau kamu terlihat teman yang lain bisa mengikuti. Oh, dikasih taunya begitu. Iya, dikasih taunya seperti itu, teman-teman. Tapi Kak, kalau sudah dikasih tahu terus mereka nggak mau, gimana? Nah, kalau sudah dikasih tahu dan mereka tidak mau, itu sudah bukan kewajiban Marsha lagi. Marsha sudah boleh pergi dari mereka dan berteman sama teman yang lain. Kalau Marsha punya teman yang dikasih tahu hal-hal kebaikan tapi mereka enggan dan mereka menolak, wah, Marsha waktunya memilih teman yang lebih baik. Teman-teman di rumah, kalau kita ketemu sama teman yang seperti itu, kita harus menghindar. Kenapa? Soalnya su'ul khuluqi yu'di, sifat yang jelek, akhlak yang buruk itu mudah sekali menular. Oh, jadi kita harus menghindar ya Kak? Iya, kita harus menghindar. Kita mencari teman-teman yang lebih baik dari mereka. Teman-teman yang bisa mengingatkan kita kebaikan, teman-teman yang bisa mengingatkan kita sholat, teman-teman yang bisa mengingatkan kita kalau kita sedang berpuasa. Wah,
ternyata teman juga harus dipilih ya Kak. Betul, teman juga harus kita pilih. Kita boleh berteman sama siapa saja, tapi kita juga harus memilih. Kalau temannya memberikan sifat dan memberikan contoh yang tidak baik, kita boleh pergi dari mereka teman-teman, mencari teman yang lebih baik supaya kita jadi ketularan baik deh. Marsha, tahu nggak kalau kita berteman sama tukang parfum, kita akan jadi ketularan wangi? Wah iyalah Kak, kan mereka tukang parfum, jelas mereka wangi. Betul, tapi kalau kita berteman sama teman yang suka sekali memegang kotoran atau memegang sampah atau bahkan kotor dan jorok yang bau bangkai, kita akan tertular baunya juga. Oh, jadi kita baunya tergantung teman. Gak seperti itu. Ini adalah sebuah istilah teman-teman. Kalau kita berteman sama yang wangi-wangi, kita akan terasa wangi. Tapi kalau kita bermain dan dekat sama orang yang buruk, kita akan ketularan baunya. Teman-teman di rumah sama Marsha maunya wangi atau bau ya? Marsha maunya wangi. Nah, kalau teman-teman di rumah sama Marsha maunya wangi, harus memilih teman yang lebih baik untuk sifat dan karakter Marsha dan teman-teman di rumah semakin baik, menunjang teman-teman dan Marsha yang di rumah bisa semakin lebih baik ke depannya. Wah, ceritanya seru. Alhamdulillah. Kalau gitu teman-teman masih mau dengar cerita Kadila sama Marsha, jangan lupa tonton acaranya Marsha. Iya, acara ceria. Cerita Anak Indonesia. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di episode selanjutnya. Dadah. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.